PT Nusa Indah Group yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit resmi menerima akta penegasan penyerahan lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Penyerahan akta penegasan itu turut disaksikan Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan Abednego Pancaputra Tarigan yang berlangsung di Negeri Kobi Sadar, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa 27 Juni 2023. Akta penegasan penyerahan lahan ulayat tersebut dilakukan oleh 3 negeri pemilik petuanan, yakni Negeri Kobi Sadar dan Negeri Maneo, Kecamatan Seram Utara Timur, Kobi, serta penyerahan dari Saniri Negeri Ake Ternate, Seram Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah. Akta penegasan penyerahan lahan seluas 1.600 hektar yang tersebar pada ulayat Negeri Kobi, Maneo, dan kurang lebih 600 hektar tersebar di Negeri Ake Ternate. Beberapa tahun lalu lahan-lahan tersebut diklaim oleh pihak lain sehingga terjadi sengketa. Hal itu kemudian berimplikasi terhadap tertundanya pembayaran dana bagi hasil kemitraan dari PT Nusa Indah Group kepada pihak pemilik ulayat ketiga petuanan negeri tersebut. Pembayaran dana bagi hasil baru terrealisasi pada tahun 2021 setelah adanya penyelesaian sengketa lahan yang dimediasi pemerintah daerah Maluku Tengah dan Forkopimda setempat. Kepala Pemerintah Negeri Kobi Sadar, Saleh Kia Hahli mengungkapkan, pada tahun 2020 telah dibentuk tim penyelesaian sengketa lahan antara PT Nusa Indah Agro Kobi Manise dan 3 petuanan negeri tersebut. Sehingga pada Januari 2021, tim yang dibentuk dari seluruh unsur Forkopimda Maluku Tengah melakukan identifikasi lahan di petuanan Negeri Kobi dan Negeri Maneo. Telah ditanami kelapa sawit seluas 1.600 hektar. Hal yang sama juga diutarakan Kepala Pemerintah Negeri Maneo, Nicole West Boyratan, yang mengaku kini tidak ada lagi pihak yang mengklaim lahan yang saat ini ditanami kelapa sawit oleh PT Nusa Indah karena telah ditegaskan dalam akta. Begitu juga dengan bagi hasil kemitraan antara Pemerintah Negeri Maneo dan PT Nusa Indah Group. Menanggapi hal itu, Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan Abednego Pancaputra Tarigan mengapresiasi para pihak yang menyepakati pemanfaatan lahan komunal untuk pertumbuhan ekonomi. Baginya hal itu senada dengan ekspektasi Presiden RI Joko Widodo. Tarigan menyebut pemerintah telah mengeluarkan aturan tentang hak pengelolaan lahan untuk dikerjasamakan sehingga ada nilai ekonomi yang dimanfaatkan antara perusahaan dengan pemilik hak ulayat. Nah, ini kan sebenarnya satu peluang bagi masyarakat untuk mendaftarkan tanah-tanah adatnya menjadi hak komunal. Kemudian yang kedua juga membuka peluang bagaimana di atas hak komunal itu ada menjadi HPL dan kemudian bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan usaha ataupun kegiatan yang lain. Nah, ini tentu menjadi penting bagi kami untuk melihat sejauh mana karena kita tahu di Indonesia ini ada begitu banyak tanah-tanah adat hak komunal yang sebenarnya selama ini sulit sekali mendapat pengakuan. Nah, oleh sebab itu kami juga menjadi berkepentingan untuk bagaimana mendorong pemerintah daerah juga bisa memfasilitasi proses percepatan di dalam pengakuan hak komunal ini. Deputi 2 Kantor Staf Kepresidenan Abednego Pancaputra Tarigan berharap kerjasama yang terjalin antara perusahaan dan negeri dapat transparan, utamanya soal dana bagi hasil. Dari Masohi, Maluku Tengah, kontributor TVRI Fatahila Sia melaporkan.